Halo, apa kabar kawan pajak? Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Wajib pajak orang pribadi non-karyawan dibagi menjadi dua, yaitu pengusaha dan pekerja bebas. Pengusaha adalah orang pribadi yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pekerja bebas adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Contoh, dokter, arsitek, konsultan, perantara dan lain-lain. Apa saja kewajiban pengusaha dan pekerja bebas? Seorang pengusaha dan pekerja bebas memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha, membayar pajak, dan melaporkan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk memperoleh kartu NPWP, pengusaha atau pekerja bebas dapat mendaftarkan diri di KPP atau KP2KP sesuai tempat KTP terdaftar, atau mendaftar secara online melalui pajak.go.id. Dalam menghitung pajak penghasilan terdapat perbedaan antara pengusaha dan pekerja bebas. Jika Anda adalah seorang pengusaha yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pajak penghasilan yang harus Anda bayarkan adalah sebesar 0,5% dari peredaran usaha setiap bulan. Jika Anda adalah seorang pekerja bebas, maka pajak penghasilan Anda dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita perlu mengalihkan peredaran usaha dengan norma sesuai dengan Per 17 Tahun 2015 untuk wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Setelah dikalikan maka akan diketahui jumlah penghasilan neto. Lalu kita akan mengurangi penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk mengetahui penghasilan kena pajak. Untuk mengetahui PPh terutang kita akan mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pasal 17. Jika wajib pajak memiliki bukti potong maka bukti potong tersebut dapat dikreditkan. Setelah dikurangi dengan kredit pajak maka kita mendapatkan nilai pajak yang masih harus dibayar. Apa yang dimaksud dengan PTKP? PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada WP orang pribadi dalam negeri sebelum menghitung PPh terutang yang tidak bersifat final. Nilainya 54 juta per tahun untuk wajib pajak. Jika wajib pajak sudah menikah maka ditambah 4,5 juta per tahun. Jika terdapat anggota keluarga yang ditanggung sepenuhnya maka ditambah 4,5 juta per tahun. Berapa tarif untuk menghitung PPh? Menurut Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta tarifnya adalah 5%. Untuk penghasilan kena pajak di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya adalah 15%. Untuk penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya adalah 25%. Dan untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta tarifnya adalah 30%. Berikut adalah contoh penghitungan pajak penghasilan untuk pekerja bebas. Pak Bambang memiliki usaha reparasi peralatan elektronik dengan penghasilan selama tahun 2020 adalah sebesar 750 juta rupiah. Pak Bambang memiliki satu orang istri dan satu orang anak. Istri Pak Bambang merupakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan sendiri. Mari kita jabarkan satu persatu. Penghasilan bruto Pak Bambang adalah 750 juta rupiah. Norma penghitungan yang digunakan adalah sebesar 20%. Setelah dikalikan dengan norma maka diketahui penghasilan neto fiskal sebesar 150 juta rupiah. Pak Bambang memiliki seorang istri dan seorang anak sehingga penghasilan tidak kena pajak atau PTKP Pak Bambang adalah 63 juta rupiah.
Penghasilan kena pajak dapat diketahui setelah penghasilan neto fiskal dikurangi dengan PTKP yaitu sebesar Rp87 juta. Untuk mengetahui jumlah pajak terutang kita harus mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif. Karena penghasilan kena pajak Pak Bambang adalah senilai Rp87 juta maka kita harus menggunakan dua tarif. Untuk nilai sampai dengan Rp50 juta dikalikan dengan tarif 5% yaitu senilai Rp2.500.000. Untuk nilai di atas Rp50 juta sampai dengan Rp87 juta dikalikan dengan tarif 15% yaitu senilai Rp5.550.000. Setelah menjumlahkan hasilnya kita akan mengetahui nilai pajak terutang yaitu Rp8.050.000. Karena tidak terdapat kredit pajak maka nilai pajak yang masih harus dibayar oleh Pak Bambang adalah senilai Rp8.050.000. Bagaimana cara membayar pajak yang sudah dihitung? Sebelum membayar pajak di bank persepsi atau kantor pos kita harus membuat billing di laman pajak.go.id dengan menggunakan layanan e-billing. Jika Anda adalah seorang pengusaha, batas akhir penyetoran pajak penghasilan ke bank persepsi atau kantor pos adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Kode jenis setorannya adalah 4111128. Dan kode jenis setorannya adalah 420. Jika Anda adalah seorang pekerja bebas, batas akhir penyetoran pajak penghasilan ke bank persepsi atau kantor pos adalah setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Kode jenis setorannya adalah 4111125. Dan kode jenis setorannya adalah 100. Jika Anda adalah seorang pekerja bebas, dan ketika hendak melaporkan SPT tahunan berdasarkan hasil penghitungan Anda terdapat pajak yang kurang dibayar. Batas akhir penyetoran pajak penghasilan tersebut ke bank persepsi atau kantor pos adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya. Kode jenis setorannya adalah 4111125. Dan kode jenis setorannya adalah 200. Kewajiban wajib pajak yang terakhir adalah lapor SPT tahunan. Untuk melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi non-karyawan dapat menggunakan e-form pada laman pajak.go.id. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat disampaikan pada akhir bulan ketiga tahun berikutnya. Tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun yang berat untuk bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menghantam hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Ayo berkontribusi untuk negara, karena biaya untuk menyehatkan kembali Indonesia sebagian besar bersumber dari pajak. Terima kasih sudah menonton video ini. Beri dukungan Anda dengan subscribe channel YouTube KPP Pratama Surabaya Genteng dan follow akun Instagram kami di @pajaksbyGenteng.